Bayangkan satu momen sederhana. Kamu duduk diam, mata terpejam, napas melambat. Dunia luar masih ada, tapi suaranya menjauh. Pikiran yang biasanya lompat kemana-mana mulai tenang. Di titik ini, kamu tidak sedang tidur, tapi juga tidak sepenuhnya terjaga. Ada kejernihan yang lembut. Dan justru di ruang sunyi inilah, banyak perubahan besar sebenarnya dimulai. Disinilah pendekatan yang diperkenalkan oleh Jose Silva menemukan tempatnya. Metode ini sering terdengar misterius, bahkan kontroversial, karena kata mind control. Tapi inti dari gagasannya jauh lebih sederhana dan membumi. Belajar mengendalikan kondisi pikiran agar bekerja lebih efektif, lebih tenang, dan lebih terarah. Silva memulai dari satu pengamatan penting. Sebagian besar manusia hidup di permukaan kesadarannya. Pikiran kita sibuk, reaktif, penuh kekhawatiran, dan jarang benar-benar fokus. Kita berpikir sepanjang hari, tapi jarang menyadari bagaimana cara kita berpikir. Akibatnya, kita dikuasai pikiran, bukan sebaliknya. Ia lalu menyoroti perbedaan kondisi otak. Saat kita terjaga penuh dan sibuk, otak berada dalam kondisi cepat. Saat kita rileks, melamun, atau hampir tertidur, ritmenya melambat. Silva percaya bahwa kondisi pikiran yang lebih tenang inilah bukan logika keras yang justru paling kuat untuk belajar, memprogram kebiasaan, dan memengaruhi respons emosional. Metode ini bukan tentang kekuatan gaib, melainkan tentang pelatihan kesadaran. Intinya adalah membawa pikiran ke kondisi rileks secara sadar, lalu menggunakan kondisi itu untuk tujuan tertentu, memperbaiki fokus, membangun kepercayaan diri, mengurangi stres, atau menyelesaikan masalah dengan lebih jernih. Banyak orang mengira pikiran hanya bekerja saat kita berpikir keras. Padahal, ide-ide terbaik sering muncul saat kita santai, di kamar mandi, sebelum tidur, atau saat berjalan tanpa tujuan. Silva tidak melihat ini sebagai kebetulan. Ia melihatnya sebagai bukti bahwa pikiran yang tenang justru lebih kreatif dan lebih reseptif. Dalam metode ini, relaksasi menjadi fondasi utama. Bukan relaksasi pasif, tapi relaksasi yang disadari. Kita belajar menenangkan tubuh, lalu menenangkan pikiran, hingga mencapai kondisi di mana sugesti internal menjadi lebih mudah diterima. Di titik ini, dialog batin yang biasanya penuh kritik bisa diarahkan dengan lebih lembut. Yang menarik, Silva menekankan bahwa pikiran bawah sadar tidak membedakan antara pengalaman nyata dengan pengalaman yang divisualisasikan dengan jelas. Karena itu, visualisasi menjadi alat penting. Dengan membayangkan diri kita bertindak tenang, percaya diri, atau berhasil, kita secara perlahan melatih respons emosional dan mental ke arah itu. Bukan sulap instan, tapi pembiasaan. Metode ini juga menyoroti betapa seringnya kita hidup dalam ketegangan tanpa sadar. Tubuh tegang, napas pendek, pikiran waspada terus-menerus. Kondisi ini membuat kita mudah bereaksi berlebihan. Dengan melatih pikiran masuk ke kondisi lebih tenang, kita menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Kita tidak lagi langsung bereaksi, kita memilih. Dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya terasa sederhana tapi nyata. Saat menghadapi masalah, kita tidak langsung panik. Saat harus mengambil keputusan, kita tidak terburu-buru. Kita belajar mundur selangkah secara mental. Dan seringkali, solusi muncul justru ketika kita berhenti memaksakan logika. Silva juga percaya bahwa banyak hambatan hidup bukan berasal dari realitas, tapi dari program mental lama. Keyakinan bahwa kita tidak mampu, takut gagal, pola cemas yang berulang. Metode ini tidak mencoba melawan pikiran negatif dengan kekerasan, tapi menggantinya secara perlahan dengan citra mental yang lebih sehat. Yang penting digarisbawahi, metode ini bukan pengganti usaha nyata. Visualisasi tanpa tindakan hanyalah fantasi, tapi tindakan tanpa kondisi mental yang sehat sering berakhir dengan kelelahan.
Silva melihat pikiran dan tindakan sebagai satu kesatuan. Pikiran menyiapkan arah, tindakan mewujudkannya. Banyak orang tertarik pada metode ini saat hidup terasa bising, saat kepala penuh, saat stres menjadi default. Metode ini tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi ia menawarkan satu keterampilan penting, kemampuan untuk menenangkan pikiran kapanpun dibutuhkan. Dan di dunia yang serba cepat, ini adalah kekuatan besar. Yang sering disalahpahami, mengendalikan pikiran bukan berarti menekan emosi. Justru sebaliknya, dengan pikiran yang lebih tenang, emosi bisa dirasakan tanpa menguasai. Kita tidak menolak rasa takut, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Kita tidak menolak keraguan, tapi tidak membiarkannya memimpin. Pada akhirnya, pesan utama dari metode ini bukan tentang kekuatan luar biasa, tapi tentang kedaulatan batin, tentang mengambil kembali kendali atas ruang terdalam diri kita. Ruang yang sering kita biarkan kacau, padahal di sanalah arah hidup banyak ditentukan. Mungkin kita tidak bisa mengontrol dunia luar sepenuhnya, tapi kita bisa melatih satu hal yang jauh lebih dekat dan lebih berpengaruh, yaitu kondisi pikiran kita sendiri. Dan ketika pikiran menjadi lebih tenang, pilihan menjadi lebih jernih. Hidup tidak selalu lebih mudah, tapi terasa lebih bisa dihadapi. Karena di balik semua kebisingan hidup, selalu ada satu ruang sunyi. Dan siapapun yang belajar masuk ke sana dengan sadar, biasanya pulang dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Satu hal yang sering luput, rasa aman di dalam diri. Banyak orang mencari kendali karena hidup terasa tidak terkendali. Pikiran meloncat ke masa depan, mengulang masa lalu, dan jarang benar-benar hadir. Metode ini pada dasarnya mengajarkan kita satu keterampilan sederhana, tapi langka. Bagaimana kembali ke pusat diri sebelum bereaksi. Saat seseorang terbiasa masuk ke kondisi pikiran yang lebih tenang, ia mulai mengenali perbedaan halus antara dorongan dan pilihan. Amarah masih muncul, tapi tidak langsung memimpin. Kekhawatiran masih ada, tapi tidak membajak keputusan. Ada jeda, dan jeda itulah ruang kebebasan. Di ruang kecil itu, kita bisa memilih respons yang lebih selaras dengan nilai kita, bukan sekedar refleks lama. Hal menarik lainnya adalah perubahan cara kita memandang masalah. Dalam kondisi pikiran yang sibuk, masalah terasa besar dan menekan. Tapi ketika pikiran rileks, masalah yang sama sering terlihat lebih proporsional. Bukan karena masalahnya mengecil, melainkan karena kapasitas kita membesar. Kita berhenti bertanya, bagaimana caranya cepat selesai? Dan mulai bertanya, apa yang sebenarnya perlu kulakukan sekarang? Metode ini juga mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah setelah masalah selesai, tapi alat untuk menghadapi masalah itu sendiri. Kita tidak perlu menunggu hidup rapi untuk tenang. Justru dengan belajar tenang, hidup yang tidak rapi menjadi lebih bisa dihadapi. Ini membalik logika banyak orang. Dalam praktik sehari-hari, banyak orang mulai dari hal kecil, menenangkan napas sebelum rapat penting, memvisualisasikan diri tetap tenang sebelum percakapan sulit, atau sekedar menutup mata sejenak untuk mengatur ulang fokus. Tidak ada ritual rumit, yang dibutuhkan hanya konsistensi dan kesadaran. Pelan-pelan dialog batin berubah, dari yang keras dan menghakimi menjadi lebih suportif, dari kenapa aku selalu begini, menjadi apa yang bisa kupelajari dari ini. Perubahan ini tidak dramatis, tapi dampaknya kumulatif. Stres berkurang bukan karena hidup bebas tekanan, tapi tekanan tidak lagi menguasai. Yang terpenting, metode ini mengingatkan bahwa pikiran adalah alat, bukan tuan. Kita bisa melatihnya seperti melatih otot, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih hadir, lebih sadar, lebih bertanggung jawab atas arah batin kita sendiri. Pada akhirnya, inti dari semua ini bukan tentang kekuatan luar biasa, tapi tentang kedaulatan batin, tentang mengambil kembali kendali atas ruang terdalam diri kita. Ruang yang sering kita biarkan kacau, padahal di sanalah arah hidup banyak ditentukan. Mari kita renungkan lebih dalam lagi, bagaimana kondisi pikiran yang tenang bisa mengubah hari-hari. Ketika kita terbiasa masuk ke kondisi pikiran yang lebih tenang,
kita mulai mengenali perbedaan halus antara impuls dan respons. Amarah masih muncul, tapi tidak langsung diketik-ikuti. Kekhawatiran masih ada, tapi tidak membajak rasionalitas. Ada jeda, dan jeda itulah kebebasan sejati. Di ruang kecil itu, kita bisa memilih respons yang lebih selaras dengan nilai kita, bukan sekedar refleks lama. Yang menarik lagi adalah cara kita memandang masalah. Dalam kondisi pikiran yang sibuk, masalah terasa besar dan menekan. Tapi ketika pikiran rileks, masalah yang sama sering terlihat lebih proporsional. Bukan karena masalahnya mengecil, melainkan karena kapasitas kita membesar.